Halo semua, video kali ini akan membahas sekaligus bermain tentang beer game. Sebelum kita memulai permainan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sebagai pemandu dan keempat tim saya yaitu Widya, Wulan, Yuni, dan Jarvi. Selanjutnya, sebelum kita memulai permainan, ada baiknya kita mengetahui apa itu beer game. Beer game adalah simulasi manajemen dalam pelatihan atau pembelajaran di bidang manajemen operasi atau di bidang manajemen bisnis. Dan tujuan dari beer game ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita harus mencari tahu apa saja pihak-pihak yang akan bermain dalam beer game. Nah, pihak-pihak yang bermain dalam beer game ada 4, yaitu ada retailer yang merupakan stakes yang memenuhi permintaan dari customer, lalu ada wholesaler yang merupakan stakes yang memenuhi permintaan dari retailer, lalu ada distributor yang merupakan stake memenuhi permintaan dari wholesaler, lalu ada manufaktur yang merupakan stake yang memenuhi permintaan dari distributor. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan bermain beer game. Yang pertama, adanya baiknya outgoing order sesuai dengan kehendak permain, yang dimana dilihat dari pesanan masuk. Kalau misalnya pesanan distributor, pesanan dari wholesaler ini 3, maka distributor berhak memasuki 4 atau 5 pesanan. Dari hasil yang dilihat akan dilihat oleh manufaktur. Lalu yang kedua, incoming delivery yang terjadi pada week ketiga pada setiap stakeholder. Jadi setelah pemain memasukkan outgoing order dari masing-masing stakeholder, hasilnya itu akan dapat diterima di minggu ketiga. Biaya inventory sebesar $2 dan biaya backlognya itu sebesar $5. Jadi kalau misalnya menyimpan terlalu banyak barang, maka akan berpengaruh kepada hasil inventory. Dan setiap pemain berhak memasukkan data-data ke dalam sheet. Dan selanjutnya kita akan membahas cara bermain beer game. Oke, baik. Di sini sebelum kita masuk ke cara bermain beer game, di sini terdapat sheet yang kita gunakan untuk mencatat dari aktivitas rantai pasok yang ada pada beer game nanti. Dan di sheet ini terdapat beberapa kolom, yaitu diantaranya yang pertama week. Ini adalah untuk data minggunya, mulai dari minggu ke-0 sampai minggu ke-10. Lalu incoming delivery, ini adalah data dari pesanan yang akan tiba. Lalu available ini adalah data dari inventory last week ditambah dengan incoming delivery. Lalu incoming order ini adalah jumlah pesanan yang dipesan oleh downstream. Lalu to ship ini adalah jumlah pesanan yang akan dikirim. Jadi to ship ini adalah backlog pada last week ditambah dengan incoming order pada week saat ini. Lalu selanjutnya your delivery adalah jumlah barang yang akan dikirim oleh stakeholder. Selanjutnya backlog ini adalah hutang yang dimiliki stakeholder apabila stakeholder tidak bisa memenuhi pesanan dari downstream yang memesan bir. Oke, yang terakhir inventory ini adalah sisa stok setelah proses pengiriman. Dan yang terakhir outgoing order. Outgoing order ini adalah jumlah pesanan yang dilakukan oleh stakeholder kepada upstream-nya. Contohnya kalau di sini retailer, maka upstream-nya adalah wholesaler. Lalu yang terakhir yaitu harga, cost. Ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh stakeholder. Didapat dari backlog. Jika backlog dikali dengan $5, jika tidak backlog maka dikali dengan $2, dan kedua tersebut dijumlahkan. Selanjutnya kita akan membahas cara bermain beer game. Untuk itu mari kita akan memasuki Google kita. Nah, saat kita memasuki ruang Google, maka kita akan mengetik beer game. Nah, di sini akan muncul tampilan yang pertama, yaitu MA System Beer Game. Langsung saja kita klik. Di sini ada 2 pilihan untuk bermain beer game yang baru atau untuk bermain join beer game yang sudah ada.
langsung saja kita klik untuk membuat bir game baru. Nah, setelah itu akan muncul yaitu tampilan di sini. Saya akan membuat nama roomnya yaitu kelompok 20. Lalu di sini saya akan membuat week yang akan mau kita buat, yaitu kita akan membuat weeknya itu 10. Kita akan mengaktifkan agar teman-teman dapat melihat berapa data yang dimasukkan ke dalam order sama pemain. Jika kita mengaktifkannya, maka data-data itu akan kita lihat. Lalu saja kita send. Nah, kemudian di sini akan nampak bahwasanya room kita sudah memiliki 4 tim, yaitu di situ ada wholesaler, ada manufaktur, distributor, dan retailer. Lalu saja di sini saya akan membagikan linknya ke tim saya untuk memulai permainan tersebut. Oke, udah masuk semua. Oke, nah, kita mulai. Nah, baik, di sini adalah tampilan dari game. Ini adalah tampilan untuk distributor. Oke, langsung saja kita mulai permainannya. Dari retailer bisa menginput outgoing order. Kita inputkan untuk outgoing order ini. Oke, bisa diinputkan. Sudah. Selanjutnya untuk wholesaler bisa menginput outgoing order. Oke, selanjutnya distributor. Oke, selanjutnya untuk manufaktur bisa diinput. Oke, dicatat dulu ya. Kita catat di spreadsheet dulu. Oke. Jika sudah dicatat, selanjutnya kita beralih ke minggu kedua. Dari retailer bisa diinput untuk outgoing ordernya. Di sini kita sudah masukin minggu pertama. Oke. Selanjutnya wholesaler bisa diinput untuk outgoing ordernya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya manufaktur bisa diinput outgoing ordernya. Baik, di sini kita sudah memasuki di minggu kedua. Bisa dicatat dulu di spreadsheet untuk minggu kedua. Sudah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke minggu ketiga. Dari retailer bisa diinput. Oke, sudah retailer. Selanjutnya wholesaler bisa diinput. Wholesaler.
Oke. Selanjutnya distributor di sini menginput outgoing ordernya untuk minggu kedua. Manufaktur bisa diinput. Baik, oke, sudah selesai, bisa dicatat dulu. Baik, Oke, selanjutnya kita akan kembali ke room sheet, di mana data-data di situ sudah kita tertera bahwasanya data itu sudah kita letakkan di sheet. Untuk itu akan dijelaskan oleh distributor. Wait. Siapa? Retailer ya, Bang? Mic-nya mati, Bang. Dijelaskan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh retailer. Baik. Baik, di sini saya sebagai retailer akan menjelaskan pada minggu ke 0, incoming ordernya masih 0 karena belum ada, available-nya 12, incoming ordernya belum ada jadi 0, to ship-nya 0, your delivery-nya masih 0. Kemudian backlog-nya juga masih 0, inventory-nya 12, outgoing order-nya 5, kemudian cost-nya $24. Kemudian pada minggu pertama, incoming order-nya masih 0, available-nya 12, kemudian incoming order-nya 4, to ship-nya 4, your delivery yang akan dikirim juga 4, backlog-nya masih 0, inventory-nya yang tersisa 12 dikurangi 4 jadi masih 8, dan outgoing-nya saya menulis 6, jadi cost-nya $16. Kemudian pada minggu kedua, incoming delivery-nya 0, available-nya 8, incoming order-nya dari customer 4, kemudian to ship-nya 4, your delivery-nya 4, backlog-nya masih 0, kemudian inventory-nya jadi tinggal 4, 8 kurangi 4 jadi masih 4, dan outgoing order-nya saya mengorder 7, jadi cost-nya $8. Kemudian pada minggu ketiga, barang yang telah saya pesan di minggu ke-0 sebanyak 5 ini sudah sampai dan incoming delivery-nya sehingga 5, kemudian available-nya menjadi 9, incoming order-nya dari customer ada 4, kemudian to ship-nya 4, your delivery yang barang yang akan saya kirim 4, backlog-nya 0, kemudian inventory-nya 5, outgoing order-nya 4, kemudian cost-nya $10. Baik, selanjutnya yaitu wholesaler. Baiklah, selanjutnya masuk ke tabel wholesaler. Pada week ke-0, incoming delivery-nya masih 0 karena pengiriman barang masuk belum ada. Kemudian bergeser pada tabel available, di mana pada week ke-0 jumlah barang yang tersedia di minggu ini adalah 12. Selanjutnya incoming order atau new order pada week ke-0 itu masih 0. Lanjut ke to ship, itu pada week ke-0 itu masih 0. Your delivery pada week ke-0 masih 0. Backlog pada week ke-0 masih 0. Inventory pada week ke-0 12, di mana didapat dari available dikurang to ship.
Selanjutnya, outgoing order. Di sini saya memesan 6. Dan cost atau total biayanya $24. Kemudian lanjut ke week ke-1. Di sini masih belum ada barang yang masuk, jadi ditulis 0. Kemudian available-nya 12. Lanjut ke incoming order-nya 5. To ship-nya 5. Dan tabel delivery-nya 5. Karena permintaan masih bisa dipenuhi, maka backlog atau hutangnya tuh masih 0. Lanjut ke inventory 7. Outgoing order. Selanjutnya saya memesan 5. Dan cost atau total biaya pada week pertama adalah $14. Lanjut ke week kedua, di mana incoming delivery-nya masih 0 karena belum ada barang yang masuk. Available-nya ada 7. Incoming order atau jumlah barang yang masuknya ada 6. Kemudian to ship-nya ada 6. Lanjut ke your delivery-nya ada 6. Karena pesanan masih bisa dipenuhi, maka backlog-nya masih 0. Kemudian inventory-nya di week kedua 1, outgoing order, dan saya memesan sebanyak 6. Kemudian cost atau total biaya pada week kedua itu $2. Lanjut ke week ketiga, di sini barang yang masuk ada 6, kemudian available-nya 7, incoming order 5, to ship-nya 5, your delivery-nya 5, backlog-nya masih bisa terpenuhi, makanya 0. Kemudian inventory-nya 0. Dan cost atau total biayanya $4. Oke, baik, selanjutnya yaitu distributor. Oke, pada distributor untuk week 0 di sini incoming delivery 0 karena belum ada barang yang datang. Lalu alpha labelnya 12 sesuai dengan stok yang tersedia di inventory yaitu 12. Incoming order 0 karena belum ada pesanan. To ship, your delivery juga 0. Backlog juga 0. Lalu pada minggu ke-0 distributor memesan 6 buah bir kepada manufaktur dan menghabiskan biaya sebesar $24. Oke, pada minggu ke-1 incoming delivery masih 0. Lalu alpha label stok alpha labelnya 12. Jumlah alpha label ini didapatkan dari inventory minggu terakhir ditambah dengan alpha incoming delivery minggu saat ini, yaitu minggu ke-1. Hasilnya 12. Lalu di sini incoming ordernya ada 6. Wholesaler memesan kepada distributor sebanyak 6. Lalu distributor mengirimkan 6. To ship-nya 6 karena di sini backlog-nya masih kosong. To ship didapatkan dari to ship incoming order ditambah dengan backlog. Di sini masih 6. Lalu your delivery karena distributor masih mampu mengirim 6, maka dikirim 6. Jadi backlog-nya di sini kosong. Lalu inventory di sini tersisa 6 karena yang dipesan adalah 6. 12 kurangi 6 sama dengan 6. Lalu outgoing order yang dipesan distributor kepada manufaktur di minggu kedua adalah 6 dan total cost-nya adalah $12. Oke, untuk minggu yang tadi itu adalah minggu pertama. Yang sekarang adalah minggu kedua. Di minggu kedua ini incoming delivery-nya masih 0 karena barang yang dipesan itu memerlukan waktu 2 minggu untuk datang sampai ke pemesan, yaitu distributor ini. Baik, untuk incoming delivery di sini masih 0, lalu alpha labelnya 6 karena diambil dari inventory minggu lalu, yaitu 6, terus ditambah 0, maka hasilnya masih sama dengan 6. Lalu incoming order dari wholesaler yaitu sebanyak 5.
lalu to ship-nya yaitu 5. Karena tidak ada backlog, maka to ship-nya sama dengan incoming order. Lalu di sini your delivery-nya 5, karena stoknya masih mencukupi, dikirim 5 dan backlog-nya masih kosong, jadi tidak ada backlog. Lalu untuk inventory tersisa 1, karena alpha labelnya 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu pada minggu kedua, distributor memesan kepada manufaktur sebanyak 6 unit, 6 piece, dengan total biaya yaitu $2. Lalu selanjutnya pada minggu ketiga, barang yang dipesan pada minggu ke-0 datang dan masuk ke dalam incoming delivery. Di sini sebanyak 6 masuk. Ini adalah pesanan yang dari minggu ke-0 datang pada minggu ketiga. Lalu alpha labelnya di sini 7. Karena inventory di minggu lalu 1, lalu di minggu ketiga ini datang barang sebanyak 6, maka alpha labelnya menjadi 7. Incoming ordernya yaitu 6, pesanan dari wholesaler sebanyak 6, lalu to ship-nya 6, your delivery-nya 6, dan backlog-nya di sini 0 karena distributor masih mampu mengirim pesanan, stoknya masih cukup. Lalu inventory di sini 1 karena alpha labelnya 7 dan pesanannya 6, 7 kurangi 6 sama dengan 1. Dan di minggu ke-3 ini, distributor memesan kepada manufaktur sebanyak 4 buah. Lalu total biayanya sebanyak $2 di sini. Baik, selanjutnya yaitu manufaktur. Dipersilakan manufaktur untuk menjelaskan setnya. Untuk di minggu ke-0, incoming delivery-nya masih kosong, untuk stok available-nya masih 12, incoming order-nya masih 0, to ship-nya 0, your delivery-nya 0 karena kita belum melakukan transaksi, backlog-nya masih 0, dan inventory-nya masih tetap 12. Untuk outgoing order-nya, kita mau order ke vendor sebesar 5, dan untuk cost-nya sendiri itu 24. Untuk minggu pertama, incoming delivery-nya masih 0, untuk available-nya masih 12, dan incoming order kita dapat orderan dari distributor sebesar 6, to ship-nya 6, your delivery kita mengirimnya 6, backlog-nya 0, untuk inventory-nya sisanya 6. Untuk outgoing order-nya sendiri, kita mau order 5, dan untuk total cost-nya 12. Dan untuk minggu kedua, incoming delivery-nya masih kosong karena belum datang barangnya. Untuk available-nya 6, ini diambil dari incoming order. Untuk incoming ordernya sendiri 6, ini diambil dari pemesanan dari distributor. Untuk to ship-nya 6, your delivery-nya 6, kita mengirim barang sebesar 6. Untuk backlog-nya karena masih memenuhi jadi 0. Untuk inventory-nya sendiri kosong, dan kita mengorder lagi sebesar 4. Untuk cost-nya sendiri kosong. Dan minggu ketiga, karena barang sudah tiba, jadi incoming delivery-nya 5, available-nya 5, incoming order-nya dari distributor 4, to ship-nya 4, your delivery-nya 4, backlog-nya kosong, untuk stok barang atau inventory-nya 1, dan kita memesan kembali sebesar 7. Dah. Untuk total cost-nya sendiri 2.
Nah, setelah kami menunjukkan gimana cara-cara kami bermain bergennya, ini adalah tampilan yang dimana di minggu pertama dan di minggu ke-10-nya telah terselesaikan. Terkait supply chain management. Jadi, gimana cara keempat stakeholder ini untuk menekankan inventory-nya, juga menekankan backlog-nya agar menjadi seminimal mungkin, karena kalau kita terlalu banyak menyimpan barang, biaya yang dikeluarkan juga. Jadi sekianlah dari hasil kami. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami ini dari awal hingga akhir.